Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran seharusnya kan jadi terobosan bersejarah, tapi kok malah gagal total? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas anatomi kegagalan ini berdasarkan analisis tajam dari Pitan Daslani. Bayangin deh, di tengah dunia yang lagi tegang-tegangnya, perundingan ini diumumkan dan jadi semacam secercah harapan. Harapannya sih, ini bisa jadi jalan keluar dari konflik yang kayaknya nggak ada habisnya. Tapi kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Ternyata, kegagalan ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah hasil yang sepertinya memang sudah dirancang dari awal. Pertanyaannya kan, kenapa? Kenapa bisa begitu? Yuk kita telusuri bareng-bareng apa aja alasan di balik kegagalan yang katanya tak terhindarkan ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Akar masalah pertama itu bahkan bukan soal isi perundingannya, tapi soal gimana perundingan itu sendiri diatur. Strukturnya aja udah salah dari awal. Coba perhatiin deh, ada 3 kesalahan prosedur yang fatal banget. Pertama, milih Pakistan sebagai tuan rumah. Ini kan aneh ya, soalnya Pakistan itu nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Padahal Israel itu pemain kunci dalam konflik ini. Gimana coba mau jadi penengah damai kalau salah satu pihak utamanya aja nggak diakui dan nggak bisa hadir secara resmi? Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Ada blunder diplomatik yang parah banget dari tuan rumahnya sendiri. Menteri Pertahanan Pakistan bikin pernyataan ini di media sosial yang tentu aja bikin orang-orang penting kayak Netanyahu marah besar. Ya udah, kelar urusannya bahkan sebelum sempat dimulai. Oke, tadi kan masalah prosedur. Tapi kalau itu aja belum cukup, coba kita lihat tuntutan dari kedua belah pihak. Baik Amerika Serikat maupun Iran datang ke meja perundingan dengan daftar permintaan yang, ya ampun, ekstrim banget. Kelihatan kayak emang sengaja biar nggak ada yang setuju. Dan tabel ini nunjukin banget betapa buntu situasinya. Bayangin aja, Iran minta semua 52.000 pasukan AS cabut dari Timur Tengah, plus ganti rugi ratusan miliar dolar. Sementara AS minta Iran membongkar total program nuklir dan militernya. Ini sih bukan negosiasi, ini daftar permintaan yang dirancang untuk ditolak. Nggak cukup sampai di situ, Iran malah naikin taruhannya. Mereka ngeluarin 3 ultimatum yang intinya adalah ancaman buat perdagangan global dan stabilitas kawasan. Ini udah bukan lagi negosiasi, ini udah pamer otot. Nah, di bagian inilah ceritanya jadi makin menarik, karena ada ironi yang dalam banget di balik semua konflik ini. Dan ini dia ironi terbesarnya. Program nuklir Iran yang sekarang mati-matian mau dihancurkan sama Amerika, itu sebenarnya program yang dulu mereka bantu buat. Benar-benar senjata makan tuan. Coba dia lihat lini masa ini. Kelihatan jelas banget paradoksnya. Amerika ngasih Iran kunci ke klub nuklir di tahun 50-an, beberapa dekade kemudian, malah Amerika sendiri yang sibuk mau ganti gemboknya setelah Iran berkomitmen untuk nggak bikin senjata nuklir. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih negara kayak Israel atau Pakistan boleh punya nuklir, tapi Iran nggak boleh? Jawabannya ada di satu dokumen penting. Jawabannya ada di NPT, Perjanjian Non-Proliferasi. Dengan menaikkan perjanjian ini puluhan tahun lalu, Iran itu secara sukarela masuk ke dalam semacam jebakan hukum. Mereka udah janji nggak akan bikin senjata nuklir. Nah, tabel ini nih yang bakal bikin kita bilang, aha, coba lihat. Israel, India, dan Pakistan, mereka nggak pernah tanda tangan perjanjian ini, jadi ya mereka bebas dari aturan mainnya. Korea Utara sempat ikut, tapi kemudian keluar. Tinggallah Iran, satu-satunya di grup ini yang masih terikat janji secara hukum, tapi justru dicurigai melanggar. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan yang agak sinis sih. Gimana kalau kegagalan ini semua bukan sekadar kesalahan, tapi disengaja? Analis Pitan Daslani punya teori yang cukup bikin merinding. Gimana kalau semua ini emang sengaja dirancang biar gagal? Coba aja ikutin aliran uangnya. Konflik yang nggak selesai-selesai itu kan bisnis gede buat industri senjata, raksasa minyak, dan para pialang saham. Damai itu nggak nguntungin buat mereka. Jadi, penting banget buat kita sadar kalau ini bukan cuma soal konflik di satu wilayah aja. Dampaknya itu global. Konsekuensi dari perdamaian yang gagal ini bakal dirasain sama seluruh dunia. Bayangin aja, 20% dari seluruh minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Kalau Iran beneran nekat memblokade selat ini, seperti yang mereka ancamkan, wah, itu bisa memicu krisis energi global. Eits, tapi tunggu dulu. Iran masih punya kartu as yang lebih kuat lagi. Lewat proksi-proksinya, mereka bisa menutup selat Bab el-Mandeb. Namanya aja, kalau diterjemahin, artinya gerbang air mata. Dan seperti kata Pitan Daslani, jika Bab el-Mandeb ditutup, dunia akan menangis. Kenapa?
Karena kalau selat itu ditutup, semua kapal dari Eropa ke Asia harus muter lewat Afrika. Rantai pasok global bakal lumpuh, dan semua negara di dunia bakal ngerasain sakitnya secara ekonomi. Jadi, apa artinya ini semua? Artinya, kita lagi nonton sistem dunia yang lama runtuh di depan mata kita. Aturan main dan hukum internasional yang dulu jadi patokan, sekarang kayaknya udah nggak dianggap lagi. Selamat datang di tatanan dunia baru, yang jauh lebih nggak bisa ditebak dan, ya, lebih berbahaya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Kalau negara-negara adidaya udah mulai bikin aturan mainnya sendiri, nasib kita semua di dunia baru ini gimana? Ini pertanyaan yang, suka atau nggak suka, akan nentuin masa depan kita bersama.